Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Kemudian juga fakta bahwa selama 10 tahun itu sudah begitu banyak fakta-fakta yang mengarah kepada beberapa oknum orang, katakanlah Joko Widodo itu sebagai pengkhianat negara, ada juga Luhut. Jadi ini dua isu besar, jadi ada korupsi, ada pengkhianat negara. Yang faktanya ini sebetulnya kenapa kita angkat isu ini, karena bicara korupsi, saya kira lebih dari 10 kali Pak Prabowo itu kalau pidato sejak Oktober 2024 sampai terakhir misalnya di Hari Guru ya, itu bicara tentang ingin memberantas korupsi, tapi dalam praktek itu tidak terjadi. Beberapa contoh misalnya mau memberantas korupsi yang sudah sangat nyata, ada kejahatan pada proyek WUSH. Ruginya negara saja itu ya dibanding tawaran dari Jepang itu sekitar 73 triliun. Belum lagi nanti ada tanah negara yang dijual kepada proyek WUSH ini, padahal ini punya negara yang mestinya bisa dikonversi menjadi pemilikan misalnya. Jadi tanah negara itu dikorupsi juga. Jadi sedikit soal WUSH, ternyata sikap Prabowo itu adalah akan menanggung tentang beban keuangan WUSH ini sampai sekitar 60 tahun sambil nanti dikompensasi dengan adanya perpanjangan proyek dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Tapi koruptornya itu kalau mau ditangkap, ditelusuri, diselidiki, disidik itu bisa. Cuma tidak dilakukan itu gitu ya. Kemudian juga kita bicara proyek-proyek lain yang memang pada dasarnya itu ada pengkhianat negaranya. Misalnya yang terakhir itu di Morowali, ada kedaulatan negara yang dikangkangi oleh yang namanya konglomerat bekerja sama dengan investor Cina dan negara Cina, sehingga ada bandara yang bisa bebas tanpa imigrasi, tanpa bea cukai di Morowali dan berlangsung lebih dari 4 tahun. Dan itu bisa dengan bebas orang-orang asing itu masuk ya, keluar masuk, dan juga barang-barang hasil dari smelter yang ada di Morowali dan mungkin juga di sekitar Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Nah, kemudian juga ada negara dalam negara di PIK 2. Itu saya kira pidato Prabowo bulan Oktober menyinggung soal adanya negara PIK 2 di dalam NKRI yang ada di Banten. Nah, tapi faktanya ini kan pengkhianat negaranya ada Jokowi, ada di sana misalnya Aguan, ada Salim, ada Erlangga Hartarto, itu tidak di follow up, diproses secara hukum. Nah, jadi dengan itu, dengan beberapa contoh ini mungkin tidak terlalu banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi contoh-contoh ini sudah bisa menunjukkan bahwa yang ada adalah hanya omon-omon, mau memberantas korupsi dan mau memberantas pengkhianat negara. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang yang namanya Jokowi, Parcok, geng Solo itu masih berkuasa. Sehingga seandainya pun berulang-ulang, ya lebih dari 3 kali Prabowo mengatakan dia tidak di bawah kendali Jokowi, tapi dari fakta penyelenggara negara ini bisa kita yakini bahwa dia memang berada di bawah kendali Jokowi. Salah satu contoh misalnya tanggal 10 Desember itu ada peraturan Polri tentang bahwa Polri itu bisa menempatkan anggota aktif untuk duduk di 17 kementerian dan lembaga. Sementara bulan lalu itu ada putusan MK nomor 114 bahwa Polri itu tidak boleh menempatkan anggotanya yang aktif di lembaga-lembaga itu, dan mestinya ini dikoreksi. Malah yang ada sebaliknya, Kapolri berani mengeluarkan putusan Polri tentang penempatan di 17 lembaga tadi. Ini merupakan fakta bahwa sebetulnya yang berkuasa itu siapa? Bahwa dengan keberanian atau sikap dari Kapolri ini ada minimal 3 lembaga negara tinggi, 3 lembaga tinggi negara yang dikangkangi. Pertama itu MK, kedua itu Presiden, ketiga itu DPR ya.
Ini kan aturan main yang sebetulnya dari awal sudah ditetapkan oleh DPR. Ini dikangkangi oleh Kapolri. Kenapa bisa begitu? Karena saya yakin dia merasa dialah yang jadi presiden. Dan dia di bawah kendali dan juga di bawah keamanan dari Jokowi. Jadi sebetulnya yang jadi presiden itu bisa saja kita anggap Sigit ya, dan juga atasannya itu Joko Widodo. Nah, dengan begitu sebetulnya kita sudah waktunya untuk bersikap, jangan membiarkan ini terus terjadi, dan sekaligus juga kita mengingatkan Pak Prabowo ya, dengan adanya bencana misalnya kita bisa menilai kalau memang ini ingin diusut tuntas, terutama siapa penyebab banjir yang begitu banyak memakan korban hampir 1.000 orang, itu maka ini harus diaudit secara menyeluruh. Ada audit lingkungan dan itu bisa terjadi kalau ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi ternyata di Tempo, dan saya barusan dapat tulisannya tentang bahwa ada perusahaan Prabowo juga yang terlibat dalam kasus pemanfaatan hutan di Sumatera. Ada 90-an ribu hektar. Nah, sebaliknya kalau ini tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, sementara keuangan negara itu bermasalah, bisa saja nanti makin ke belakang ini bisa menggerogoti kepercayaan publik dan asing terhadap pemerintah ini. Dan sudah ada mulai suara yang menyatakan ternyata lebih baik zaman Jokowi dibanding zaman Prabowo. Nah, kalau sudah seperti ini kan sebetulnya sudah peringatan bagi Prabowo bahwa soal korupsi, soal pengkhianatan negara dia tidak berbuat apa-apa. Bahwa di sisi lain ada agenda Jokowi untuk membuat nanti ekonomi semakin parah sehingga rakyat di sisi lain akan percaya bahwa sebetulnya zaman Jokowi itu lebih baik, sehingga dengan begitu bisa saja akhirnya ada perlawanan rakyat untuk melengsarkan Prabowo. Nah, karena itu ini kita ingatkan kepada siapa, terutama kepada Pak Prabowo, jangan hanya omon-omon bicara berantas korupsi, bicara ingin menghilangkan negara dalam negara, tapi dalam prakteknya yang terjadi sebaliknya. Dia takut berhadapan dengan siapa? Dengan Jokowi, dengan Sigit, dengan Parcok, dengan geng Solo. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu kita nyatakan kita mendukung dia sepanjang dia memang masih pro negara, pro rakyat ya, dan anti kepada koruptor dan anti kepada pengkhianat negara. Tapi kalau memang ini tidak bisa dilakukan oleh Prabowo, apa boleh buat? Ya mungkin sudah waktunya kita itu untuk melawan, dan kita mulai dengan acara sebelumnya itu di bulan lalu di UMJ, lalu hari ini di UIN, mungkin nanti bisa di tempat lain, untuk akhirnya bisa saja mimbar bebas itu kita adakan di Tugu Proklamasi. Untuk apa? Untuk memulai perlawanan. Perlawanan terhadap siapa? Terhadap rezim, terutama kita ingin supaya Jokowi dan Gibran itu tidak berlanjut. Tidak berlanjut untuk apa? Untuk nanti kalau seandainya Prabowo jatuh, justru yang naik itu Gibran, dan itu kita tidak pernah akan terima. Dan itu tidak bisa kita diamkan, dan karena itulah mari kita mulai terus perlawanan ini. Ini baru langkah kedua, mudah-mudahan nanti akan diikuti dengan langkah-langkah berikutnya di berbagai kampus di Indonesia, dan puncaknya kita berharap benar-benar bahwa pemalsu ijazah atau penipu pembohong rakyat seperti Jokowi itu akhirnya ditangkap. Nanti Bang Rismon saya kira akan menjelaskan ya. Kemudian yang namanya Gibran itu akhirnya dilengsarkan. Itulah target-target kita. Di samping tadi ada dua hal lain ya. Jadi target utama itu bagaimana supaya Jokowi ditangkap dan diadili. Kemudian yang kedua bagaimana Gibran harus dilengsarkan. Ketiga supaya koruptor itu ditangkap dan diadili, disita asetnya, diambil alih oleh negara. Kemudian pengkhianat negara seperti Luhut yang membiarkan bagaimana industri nikel nasional itu dikuasai oleh konglomerat dan Cina ini bisa berakhir. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Marwan Batubara atas penyampaian narasinya.
Mungkin kita nyanyi dulu teman-teman. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Ayo, tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tepuk tangan dulu teman-teman buat kita semua. Oke, itu menggebu-gebu banget ya yang baju biru tuh yang sama pakai hoodie gitu kan. Awas ditangkap pemerintah. Oke teman-teman, tadi kita udah ngedenger sendiri pemaparan yang udah disampaikan oleh Bapak Marwan Batubara, yang dimana kita bisa ngeliat bahwasanya negara ini sangat berantakan ketika dipimpin oleh seseorang yang bernama Mulyono gitu kan, dan juga pengkhianat rakyat yang bernama Luhut. Ini orang Sumatera nih, gue juga kesel nih sama si Luhut ini nih. Soalnya gue dari Sumatera teman-teman, sumpah. Dan saya dari Sumatera Utara, dan saya ngelihat Pak Luhut dari Sumatera Utara juga. Marganya Panjaitan gitu, satu suku dengan Batak gitu. Makanya saya kan juga orang Batak gitu. Kayaknya kayak agak kesel gitu, kenapa ada orang Batak yang seharusnya menjadi pengacara gitu kan, seharusnya menjadi orang-orang pembela kebenaran, tapi malah justru berpihak pada kesalahan gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Kita sebagai mahasiswa harus ngerti lah itu, terutama anak-anak hukum nih. Kalian tuh kalau menjadi pengacara tuh jangan membela yang salah, membela yang benar gitu, karena itulah salah satu prinsip dari kalian sebagai pengacara nanti ke depan. Itu kayak menggurui teman-teman, sorry. Ini kayak menggurui senior nih, dari junior ke senior nih. Soalnya saya angkatan 23 dan teman-teman saya ini ada angkatan 22 dan 21 sih Pak. Mungkin lanjut teman-teman ke penyampaian selanjutnya, itu penyampaian orasi yang gak kalah keren, yang dimana ini bakal disampaikan oleh salah satu tokoh juga yang ada di depan kita, itu Bapak Ismet. Kepada Bapak Ismet kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya para tokoh sendiri dulu nih, itu jadi nggak enak nih ya. Terima kasih atas kesempatannya, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bergembira karena ada mimbar bebas yang mungkin bisa dibilang dalam 15 tahun terakhir ya tidak pernah ada kegiatan seperti ini. Mimbar bebas ini seingat saya adalah mimbar yang pada tahun 1996 ya, waktu itu diawali kegiatan itu di Jalan Diponegoro, yang mungkin embrio mimbar bebas pada tahun 96 itu menjadi embrio gerakan reformasi di tahun 98. Jadi ujungnya terjadi reformasi. Nah, kita berharap mudah-mudahan mimbar bebas yang walaupun diinisiasi dengan awal yang tidak terlalu besar, terutama di UMJ beberapa waktu lalu dan saat ini di UIN, ini bisa menjadi stimulus ya bagi mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang di UMJ dan UIN yang memang sudah menjadi inisiator kegiatan ini untuk bisa menularkan di kampus-kampus yang lain. Karena rakyat sebenarnya seingat saya 15 tahun juga yang lalu ini merindukan bahwa mahasiswa itu bisa bergerak secara patriotis dan herois ya, yang itu pada tahun 70-80 itu menjadi gerakan mahasiswa menjadi sesuatu yang bisa dibilang motor bagi perubahan sosial di Indonesia. Nah, kita tidak ingin setelah reformasi 20 tahun justru gerakan mahasiswa yang heroik dan patriotik itu menjadi hilang ya. Jadi menjadi apa? Kalau mau dibilang menjadi letoy, menjadi impoten gitu. Padahal mahasiswa adalah agent of change yang dalam tridharma perguruan tingginya itu melakukan pengabdian masyarakat sebagai satu realisasi bahwa mereka adalah kaum intelektual.
Nah, reformasi yang 25 tahun ini saya pikir di sini disebut reformasi yang tertunda dan menagih janji pemberantasan korupsi dan memang adanya pengkhianatan terhadap negara. Nah, kondisi yang sudah rawan, sudah riskan, sudah kritis seperti ini sampai tidak menjadi sebuah sentuhan kepada jiwa kepemudaan mahasiswa, itu yang menjadi tanda tanya besar ya bagi rakyat, bagi kita semua. Nah, saya berharap pada kesempatan ini mahasiswa UIN, mahasiswa UMJ dan bisa menurunkan kepada mahasiswa yang lain untuk tumbuh ya, untuk bergerak dengan semangat seorang pemuda generasi berikutnya menjadi pemimpin bangsa ini. Kita melihat bahwa Allah sudah membuktikan dengan terjadinya bencana besar yang mungkin kita juga tidak berpikir, dan para pengkhianat negara itu juga tidak berpikir bahwa Allah akan bongkar itu semua. Nah, termasuk kalau presiden tidak berpikir juga, itu memang cap presiden omon-omon jadi semakin menjadi-jadi ya. Nah, kita berharap ya, kondisi yang seperti ini yang bisa dibilang kondisi yang kritis dan yang paling menyedihkan bahwa terjadi proses bisa dibilang penjajahan kepada negeri kita yang kita cintai ini. Kenapa mesti disebut bahwa terjadi proses penjajahan? Ya, kita lihat bagaimana ya istilah yang disebut oleh salah seorang tokoh nasional yang baru beberapa ini belakangan ini, yaitu almarhum Bapak Suripto, bahwa ada satu istilah yang beliau sampaikan, yaitu state corporate crime. State corporate crime ini adalah konspirasi, kolaborasi jahat ya para pejabat publik dan pengusaha hitam oligarki untuk merampok dan merampas kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini yang memang harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, apa yang sudah diinisiasi oleh para tokoh nasional, para jenderal, para purnawirawan, aktivis-aktivis senior, bahkan emak-emak, sampai semuanya turun ke jalan. Kenapa? Karena mahasiswa yang menjadi garda terdepan ya para generasi muda berikutnya untuk menjadi pemimpin bangsa itu betul-betul tidak ada di lapangan menjadi garda terdepan untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, ini saya pikir harus menjadi keprihatinan yang mendalam bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa, untuk melakukan gerakan yang lebih besar, yang gerakan revolusioner untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dan terus tidak berhenti menuntut ya dihukum secara seadil-adilnya, bahkan hukuman mati yang seperti kita ketahui bagi seorang mantan presiden Jokowi yang telah mewariskan kerusakan yang sangat besar kepada negara ini, kepada negeri ini, kepada anak bangsa ini. Dan itu terlihat dari bencana di Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, ini kita tidak ingin ini menjadi hal yang dijadikan alat pencitraan bagi para pejabat pengkhianat negara itu untuk meninabobokan rakyat Indonesia dengan bantuan-bantuan yang sesungguhnya menjadi kewajiban bagi mereka untuk melakukan itu. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan gerakan ya ruh heroisme, patriotisme dari para mahasiswa sebagai anak bangsa, pemimpin bangsa di masa depan bisa tumbuh dan bisa kita gerakan bersama-sama agar selalu tuntutan melaksanakan amanat penderitaan rakyat yang memang dari sejak Orde Lama itu belum selesai sampai sekarang, saya pikir. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ismet atas penyampaian orasinya dan juga pidatonya yang sangat luar biasa. Mungkin kita nyanyi lagi ya teman-teman. Ini ada lagu menarik lagi dari gua gitu kan. Potong bebek angsa, masak di kuali, gagal ngurus bangsa, tangkap-tangkap Jokowi,
tangkap Jokowi, pecat si Sigit, la 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 la. Yuk bareng-bareng teman-teman. Potong bebek angsa, masa dikuali, gagal ngurus bangsa, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi, pecat si Sigit, la 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 la. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke teman-teman, tadi sangat luar biasa penyampaian oleh Pak Ismet, yang dimana dia menjelaskan bahwasanya kita sebagai mahasiswa adalah salah satu orang yang membawa sebuah perubahan, dan juga kita diharapkan sebagai mahasiswa patuhlah dan juga ikuti sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian, penelitian, dan juga pengajaran. Kita sebagai mahasiswa harus betul-betul memberikan pengetahuan dan juga memberikan dampak kepada masyarakat, di mana itu dampak baik bukan dampak buruk seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke, lanjut penyampaian pidato selanjutnya ataupun narasi yang akan disampaikan oleh salah satu tokoh hebat juga yang ada di depan kita. Untuk itu saya aturkan selanjutnya kepada Pak Rismon Sianifar yang akan menyampaikan gagasannya, pidatonya juga narasinya. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Saya terima kasih Bang Marwan Batubara dan mahasiswa di UIN Jakarta. Tadi saya tersesat ya. Tersesat ke sini. Jadi definisi korupsi tadi ya, mimbar bebas reformasi yang tertunda, menagih janji pemberantasan korupsi dan pengkhianat negara. Ya, saya pernah berdiskusi dengan Abraham Samad. Apa sih definisi korupsi saat ini? Ternyata definisi luas dari korupsi adalah menyalahgunakan wewenang juga. Menyalahgunakan kekuasaan itu juga merupakan korupsi, bahkan korupsi dari mereka-mereka dengan cara halus. Ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih RRT ini begitu keras kepala ya untuk membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dan tidak adanya ijazah SMA Wapres Gibran? Ya. Karena kami masih cinta sama Republik ini. Kalau kami mati, inginnya warisan buruk ini nggak kita wariskan kepada anak cucu kita, ya kan? Apalagi Rismon, sukanya meledak-ledak, ya kan? Apalagi kalau bicara manipulasi barang bukti oleh kepolisian. Saya kira kayaknya cuma saya saja dari 280 juta ini yang berani mengatakan itu. Bahkan sudah ada seorang jenderal pensiunan mengingatkan saya, ini Rismon lehernya udah tinggal nyawanya udah tinggal di sini nih. Karena menyebut-nyebut Kanjuruan lah, KM 50 lah, Vina Cirebon lah, Jessica Wongso lah. Nah, kembali ke definisi luas korupsi itu, sebenarnya Pak Prabowo Subianto itu paling simpel itu sebenarnya bukan memecat Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, tapi lebih gampang, praktis, dan saya yakin paling didukung rakyat adalah bubarkan aja kepolisian. Ya. Coba bayangkan kasus Kanjuruan. Ya, 2-3 jam durasi video di parkir di gate berapa itu? Di gate 13 hilang. Siapa yang menghilangkan? Ya tentu polisi. Ya, di KM 50 itu 7 Desember, 6 Desember 2020 fiber optik mati. Semua bukti digital di rest area KM 50 dihapus. Disuruh diperintah hapus oleh siapa? Oleh polisi. Kita udah teriak-teriak begini aja sama Pak Prabowo Subianto nggak didengar. Kalau sama Pak Jokowi dulu waktu dia menjabat wajar nggak didengar. Saya sudah di YouTube saya sudah sering saya bilang gitu. Tapi kita udah ganti pemerintahan, ganti presiden, ini pun saya bilang nggak dengar juga. Dan kemarin ketika ke PT IKA, ya kami mau berencana untuk bertemu dengan Profesor Jimli, Profesor Mahfud dan lainnya di Komite Tim Reformasi Polri. Malah nggak boleh katanya karena tersangka. Ini gimana ya? Tersangka seolah-olah kami kedapatan maling uang rakyat aja gitu loh.
Masa seorang Profesor Jimli nggak bisa membedakan tersangka karena apa? Ya, ini kami tersangka politik kok. Masa karena tersangka politik aja diperlakukan sama, bahkan kami dicekal juga, wajib lapor satu minggu satu kali. Padahal mereka yang membalak hutan itu semua itu, yang ilegal tambang itu sekarang nggak diapa-apain itu, malah RRT wajib lapor, seolah-olah kami musuh negara. Inilah mahasiswa bagaimana menyikapi ini, ya. Tetapi poin yang paling mendesak yang perlu dicermati oleh mahasiswa adalah 2029 kalau kalian nggak bergerak, ya, saya nggak ada ya kepentingan politik. Coba polisi atau PPATK cek rekening saya. Kemarin kan ada yang bilang pengacara bakso atau apa itu, yang bakso itu, atau yang lain-lain bilang, oh coba diperiksa rekeningnya. Periksa aja sih, kenapa sih? Asal jangan terkejut dapat uang receh di situ, ya kan? Jadi ini bukan masalah politik, tapi masalah kehidupan kita ke depan bagaimana 2029 ini kalau kita dipimpin oleh presiden yang nggak lulus SMA. Bagaimana dia mencerna, memutuskan kebijakan-kebijakan untuk 280 juta jiwa termasuk kita mahasiswa dan orang-orang educated. Orang inilah nanti yang menjadi supir, memberikan arah perjalanan bangsa Indonesia. Coba bayangkan, kalau mahasiswa-mahasiswa UIN kalau nggak percaya ya download aja itu buku PDF saya gratis di akun X saya, Rismon Hasilan Sianipar. Download gratis, cetak sebanyak-banyaknya, bagikan kepada teman-teman di UIN ini atau kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Cetak sendiri, asal jangan orientasi profit, bagikan. Di situ sudah saya tuliskan, memang Gibran ini nggak punya ijazah SMA, nggak pernah lulus SMA, hanya kelas 9 dan kelas 10, itu pun katanya, ya, di Orchid Park Secondary School. Kelas 10 artinya kelas 1 SMA. Setelah itu katanya, ini katanya lagi, ya, katanya memang orang yang mengatakan ini orang yang berotoritas, Dr. Eko Susanto di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengatakan langsung lompat dia program diploma di UTS Insights, kan. Coba kita sebagai orang yang pernah mengikuti kuliah mahasiswa-mahasiswa itu bagaimana mencerna ini. Kelas 1 SMA langsung lompat ke diploma. Dan mereka merasa itu fine-fine aja gitu loh. Orang-orang pintar di Dasmen gitu. Terus kalian mahasiswa bagaimana? Perlu nggak mendemo Dikdasmen itu? Mahasiswa itu? Perlu harusnya. Buka harusnya dokumen-dokumen pendukung untuk pengurusan secara online katanya. Surat keterangan Gibran, surat keterangan ya untuk mendapatkan SMK akuntansi dan keuangan. Coba bayangkan ya, Wapres setingkat RI 2 yang kita biayain entah berapa triliun satu tahun ya pajak kita masing-masing, tetapi kualifikasinya jauh di bawah mereka yang bekerja untuk mendapatkan pekerjaan UMP. Dan sialnya ya, dokumen-dokumen pendukung untuk surat keterangan itu, mendapatkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK Gibran itu, dan kemarin di sidang KIP katanya dikecualikan. Bayangkan, untuk menjadi pejabat nomor 2, nomor 1 di Indonesia, itu dokumen akademik dan riwayat pendidikannya dikecualikan. Enak banget ya hidup di Indonesia ini. Untuk menjadi RI 1 dan RI 2, betapa rendahnya standar untuk menjadi RI 1 terkait dengan riwayat pendidikan. Dan mahasiswa bungkam, saya bingung. Pada zaman 98, saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya ikut demo di Bulak Sumur UGM. Saya bukan seperti Adian Napitupulu, siapa itu Budiman Sujatmiko yang di bagian depan. Tapi saya ikut. Minimum saya dari fakultas saya ikut. Ya. Saya ikut saat itu, memang kesadaran saya memang masih sedikit sebagai orang teknik saat itu. Tapi saya ikut beli tali rafia. Dan kami jalan dari fakultas teknik, saya mengawal. Pakai tali rafia. Yang pasti saya ikut. Nggak mungkin kan, atau bisa jatuh kalau Adian Napitupulu dan Budiman Sujatmiko sendiri orasi tanpa banyak mahasiswa. Nah saya salah satu dari ratusan ribu mahasiswa itu.
tidak tercatat di media, tapi saya ikut. Gitu. Memang harus banyak orang-orang yang no name seperti saya untuk melakukan pergerakan itu. Dan kalian, sekarang zamannya kalian, makanya saya bilang kembali ke definisi luas dari korupsi. Definisi luas dari korupsi adalah kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan. Tahu nggak kalian, mahasiswa, untuk melancarkan Gibran ini menjadi wapres, tentu kalian tahu ada pamannya di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, yang kalian tahu juga PKPU nomor 19/2023 pasal berapa? Pasal 18 ya. Pasal 18 ya. Bagi mereka untuk capres dan cawapres, mereka untuk capres dan cawapres dikecualikan ijazah SMA-nya jika dia punya ijazah S1 luar negeri. Itu kalau nggak untuk khusus untuk Gibran tuh siapa lagi tuh? Kalian nggak cermati. Memangnya untuk siapa? Ya. Nah, Paman Usman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf Q, kalau nggak salah, minimum 40 tahun. Saya aja orang teknik tahu kan, apalagi kalian orang hukum. Ya. Terus terakhir, Ditjen Dikdasmen. Bayangkan ini, 3 lembaga negara. Ya, di dalam buku saya itu saya tuliskan itu. 3 lembaga negara terlibat untuk melancarkan Gibran menjadi wakil presiden kalian dan saya. Sial nggak? Sial dong. Ya. Banyak orang pinter. Tadi aja saya dengar mahasiswa kok jauh lebih pintar daripada Gibran ya, gitu ya. Itu loh. Sialnya kita punya wakil presiden seperti Gibran yang IQ-nya ngomong seperti ini aja, mungkin saya level IQ-nya biasa aja, ngomong aja di sini depan puluhan orang mungkin nggak berani. Dia hanya berani teks ya, yang terakhir itu English speaking ya kan, itu sudah diglorifikasi luar biasa. Ketika non teks ya back to default. Apa itu defaultnya? Ya lulusan SMP ya. Jadi makanya di acara iNews itu sengaja saya bawa buku itu. Ya, bisa kalian download. Itu makanya segera download, cetak sendiri, bagikan kepada kalian mahasiswa. Kalau mau bantah-bantah, undang lagi saya. Itu loh. Kita bantah-bantahan tapi forum yang lebih akademik. Ya, ada ahli kurikulum, ahli apa. Kita bantah-bantahan di situ. Kesimpulan saya memang tidak punya ijazah SMA, tidak pernah lulus SMA atau SMK baik dalam dan luar negeri. Karena bisa jadi termul itu membelokkan. Ya iyalah, dia nggak lulusan SMA, SMA-nya di luar negeri, pret. Karena dia lulusnya cuma O level. Bayangkan, secondary school Orchard Park tempat Gibran katanya. Itu kan masuknya SD. Lulusan elementary school masuk ke secondary school 4 tahun. Kok bisa 4 tahun lulusan SMA? Kan goblok ya. Itulah termul. Lulusan masuk secondary school itu lulusan SD. Kok bisa 4 tahun itu jadi lulusan SMA? O level? Kan enggak. Saya tanya langsung ke Dr. Eko Susanto. Itu ekivalensinya di Indonesia apa? Kelas 9 dan kelas 10. Berarti kelas 1 SMA ya? Ya. Berarti nggak pernah lulus. Kelas 1 SMA. Terus syarat penyetaraan layanan online, katanya Gibran pakai online. Itu syaratnya raport 3 tahun. Terus raportnya mana? Raport kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 harusnya. Ini enggak, kelas 1 SMA dari Ocipak Secondary School atau kelas 10. Terus berikutnya adalah diploma. D1, transkrip nilai diploma. Kacau nggak negara ini? Tapi saya bingung. Apakah saya orang gila, orang waras di tengah ratusan juta orang gila ya? Kok nggak ada yang berani gitu loh? Mahasiswa kemana gitu loh? Kenapa saya jauh datang ke sini excited, very excited? Karena apa? Wah, nanti ketemu mahasiswa ini, jarang-jarang gitu ketemu komunitas mahasiswa, meskipun puluhan orang aja ya. Bagaimana kalau awal tahun depan, karena saya harus pulang bulan Desember ini, awal tahun depan buatlah acara ini, membedah bener gitu. Mendesak itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, membuka, kita punya hak untuk mengetahui dokumen-dokumen apa yang diajukan Gibran secara online untuk mendapatkan surat keterangan itu. Karena apa? Kalau kita pakai jalur formal ya di KIP itu, percayalah itu udah predictable.
predictable, sudah dapat diduga, diprediksi, hasilnya zong. Kecuali mahasiswa yang bergerak, meminta, mendesak ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti, buka itu. Mahasiswa berhak untuk melihat, mengetahui benar nggak Gibran itu lulusan SMA, punya nggak ijazah SMA, punya nggak 3 tahun raport SMA. Kalau punya, ya, langsung antarkan saya ke Nusa Kambangan. Mahasiswa itu loh, kalian itu pemilik masa depan. Saya paling udah hampir 50, 10 tahun saya pinginnya sampai 60 aja saya selesai di dunia ini. Indonesia itu milik kalian 2029. Ya. Sudah, kalau saya prediksi, logika saya, sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90%, 90%, Gibran akan jadi presiden. Dengan kekuatan uang bapaknya. Sudah hampir pasti dia jadi presiden, dan kalian akan jadi jongos. 19 juta lapangan pekerjaan, bukannya itu kebohongan yang cukup untuk menggerakkan mahasiswa bahwa dia itu cuma ngomong, sama seperti bapaknya SMK berapa ribu unit. Yang paling sedih di Indonesia ini ketika mahasiswa itu mantul, kritis, mikirin aku lulus kalian nganggur kok. Lebih baik sebelum lulus pakai identitas mahasiswamu untuk menggerakkan sesamamu ke Kemendikbudrismen itu. Langkah awal kalian. Saya bukan mengompori, enggak, saya cukup 60 tahun di dunia ini, 10 tahun aja saya cukup. No interest, no politics. Karena saya seorang engineer. Setelah kasus ini pun mau dipenjara atau tidak, saya balik ke kampung. Ya, sebagai pengamat, ini gimana ya mahasiswa ini nggak bergerak, ya sudahlah, nggak bergerak ya terserah, gitu aja. Lanjut lagi mancing. Apalagi yang bisa diharapkan kalau anak muda seperti kalian itu apatis, scrolling, entah nonton apa, aduh, mahasiswa, tahu nggak kalian 1 juta pengangguran sarjana, itu nggak membuat kalian bangun ya? Oke, pemirsa, penonton, reformasi yang tertunda bagi saya ini reformasi gagal ini. Kalau Bang Adiana Putubulu dan Budiman Sujatmiko dan lain-lain, reformasi yang kalian gulirkan dan termasuk saya saat itu sebagai penggembira lah ya, cheerleader, gagal. Kenapa? Karena kita dapatnya cuma Gibran. Aplikasi Sikarep alias Sirekap berantakan. Ya, saya melihat aja nonton dari TV ini udah aplikasi nggak bener ini. Ya, bagaimana menghasilkan pemimpin yang benar. Belum lagi si Gibran ini ijazah SMA-nya nggak ada. Yang paling menyedihkan mahasiswa itu bungkam sampai detik ini. Yang tua-tua ini aja nanti. Yang sudah seperti saya, sudah asam urat, sudah banyak penyakit kolesterol. Tapi mahasiswa ini yang memiliki masa depan Indonesia ke depan, justru kalian diam. Itu sebenarnya sesuatu yang paling menyedihkan bagi kita yang sudah 40-50-an. Paling menyedihkan ketika kalian bungkam. Coba kalian undang gitu loh, buat seminar ilmiah. Mahasiswa adakan, kenapa RRT mengatakan ijazah Jokowi palsu? Kenapa RRT mengatakan Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak lulus SMA? Kalian adakan dong. Kenapa kalau kalian nggak bersuara, ada RRT lain, pasti ditersangkakan juga. Dan saya menunggu ditersangkakan itu dengan buku Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Kenapa? Kenapa mereka dengan leluasa menersangkakan civil society yang mau kritis? Karena mahasiswa bungkam. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan orasi dan pidatonya. Mungkin teman-teman habis ini kita ke Kemendikbud ya, demo. Ini merupakan salah satu tamparan keras lah buat kita teman-teman sebagai mahasiswa. Kita tuh mahasiswa tuh jangan bungkam lah.
minimal kalau misalnya kita nggak ada masa segala macam, kita tuangkan lewat artikel, kita tuangkan lewat jurnal bagaimana betul-betul bobroknya suatu sistem yang ada di negara kita, supaya apa? Supaya betul-betul itu menjadi perbaikan lah buat negara kita ke depan. Ya walaupun perbaikannya itu nggak signifikan ya, kita sering tuh kayak ngelontarin segala bentuk keresahan, ngelontarin segala bentuk kritikan segala macam, tapi nggak ada yang membangun gitu Pak, nggak ada yang diperbaiki gitu, sama-sama aja gitu, karena ya orang-orang pau lagi yang di atas gitu kan, kayak bahasa orang Medannya gitu kan. Nah jadi sebenarnya dengan cara kita menyampaikan kritikan terhadap sistem di atas gitu kan, yang dimana itu dengan harapan bisa menjadi perbaikan buat kita, dan juga kita sebagai mahasiswa jangan diam, lawan, dan juga kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang betul-betul sesuai dengan titel kita, itu agent of change, agent perubahan. Dengan sindiran tadi mungkin itu menjadi bahan refleksi buat kita, bahan evaluasi buat kita, agar ke depan betul-betul kita lebih peka lagi terhadap lingkungan, lebih peka lagi terhadap isu sosial, dan juga lebih peka lagi terhadap fenomena-fenomena yang ada yang akan kita jalani ke depan. Oke, selanjutnya mungkin akan ada penyampaian orasi kembali kepada tokoh yang ada di depan kita, yaitu kepada Bapak M. Mursalin. Kepada Bapak M. Mursalin dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sesuatu, tadi sudah terkacaukan dengan Bang Rismon. Sudah terjawab semua apa yang harus kita lakukan. Tapi saya bangga ini ada di lingkungan kawasan ya, UIN. Bulan yang lalu kami ada di kawasan UNJ. Yang dua-duanya kampus ini lebih dari 10 hektar kalau saya lihat ya. Mahasiswa luar biasa. Tetapi saat demo ke Jakarta nggak pernah terdengar itu. Ini yang mesti harus dibangkitkan. Kalau mau betul-betul meluruskan apa tadi, reformasi yang tertunda menjadi revolusi. Ya, kemarin Bang siapa itu dari Solo itu dia sudah berteriak, ini tidak bisa kalau tidak menjadi demo Nepal. Tapi saya berharap ya, ada sedikit saya akan menyampaikan karena saya dari KISDI, saya selaku Presiden KISDI setuju dengan apa yang disampaikan oleh kegiatan kita 212 kemarin itu yang mengatakan harus ditangkap penjahat dan penjajah. Penjahat dan penjajah itu sudah jelas. Artinya kalau kita tidak mampu menegakkan hukum seperti itu, maka tidak mungkin akan terjadi. Karena fakta-fakta itu sudah terlihat. Apa yang disampaikan oleh Menhan kemarin itu di Unhas, dia mengatakan ini sudah terjadi negara dalam negara. Ini kalau sudah seperti ini, bagaimana fakta-fakta si Cungkring itu ya, presiden yang kemarin yang jelas-jelas membuat penghancuran itu, dikatakan oleh presiden sekarang ini berulang-ulang hopeng dan lain sebagainya. Ini yang harus kita tegur ya. Kalau tidak nanti rakyat bisa akan marah kepada dia. Apakah suatu kebetulan atau memang rencana dia punya menteri yang sebenarnya cukup baik disambut oleh masyarakat. Pertama Menteri Keuangan, yang kedua Menhan. Sudah jelas-jelas seperti itu. Tetapi tidak segera dilanjuti. Maka saya ingin sedikit menyentuh secara spiritual, mengatakan sudah dalam ayat 169, la ghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun khalil tsumma ma'wahum wa fi'sal mihad. Ya. Jangan kamu biarkan, jangan kamu tertipu orang-orang kafir yang sudah bergerak menguasai negerimu. Mereka menawarkan mataun khalil, kehidupan yang sedikit, dan kesudahan itu adalah neraka jahanam. Oleh karenanya harus segera ditindaklanjuti kewajiban kita untuk segera teriakan masyarakat itu adili, tangkap Jokowi yang betul-betul sudah merupakan menjadi bukan saja penjahat ya. Kalau teriakan dari OCRP itu kan, Organized Crime and Corruption, dia bukan sekedar koruptor, itu bukan sekedar kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa, yaitu dengan disebut crime itu. Maka kalau kita tidak mengarah ke sana, tidak ada penegakan hukum dan sudah tertangkap kejahatan-kejahatannya itu,
tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita akan bisa bangkit menyelamatkan negeri ini. Satu-satunya jalan sekarang ini kayaknya sudah bukan dipotong tapi dikonklusi oleh Bang Resmond tadi. Ya, caranya apa? Segera Gibran ini. Karena orang jahat ini dia akan bergerak lagi apabila si anaknya ini menjadi presiden. Ini yang harus dicegah, sudah diperjuangkan oleh RRT gitu ya, menunjukkan bagaimana ijazah Gibran itu ini sudah sangat sudah sangat legal ya untuk kita hentikan, karena dulu gagal kita menghentikan kecurangannya, tetapi dilakukan untuk kita potong, itu sudah saatnya ya, karena pasti dia akan, kalau Prabowo misalnya kan umurnya sudah tua dan sakit-sakitan pula. Kalau dalam tahun ini atau tahun depan misalnya punya berhalangan tetap, dia akan menuntut secara konstitusi seolah-olah Gibran pasti akan jadi presiden. Hancurlah kita dan tidak kita akan membangun. Ini kawasan sini saja yang diharap ya, dari UIN, dari UNJ, dan di sana ada UMPM, Universitas Pamulang. Itu jumlahnya luar biasa. Selesai itu. Buruh bergerak berkali-kali, kekurangan massa. Ini dari mahasiswa yang punya progresif ini harus segera selesai. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menyelamatkan negeri ini. Oleh karenanya sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, ya, kita ini masalah ijazah, ya. Sudah yakin rakyat Indonesia itu tidak ada itu ijazah. Kalau ada sudah dikeluarkan dari kemarin, ya. Dan kemudian dilakukan mediasi untuk menekan seolah-olah 3 orang ini yang bertanggung jawab. Tidak, ini kita merakyat yang bertanggung jawab. Kita tolak itu mediasi. Dan sekarang ada wacana, kemarin ya saya baca, ada wacana apa? Deponering. Maka sebelum diwacanakan, di tes ombak, kita harus tolak dari sekarang deponering itu. Harus segera ditangkap Jokowi. Apabila tidak, jangan harap kita akan bisa menyelamatkan Indonesia. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mursalin atas penyampaian pidato dan orasinya. Oke, itu teman-teman tadi penyampaiannya sangat luar biasa. Bahwasanya kita sebagai mahasiswa harus ngerti lah. Sumpah jujur ya, saya sebagai mahasiswa itu nggak siap gitu. Ketika saya ada di bangku kuliah gitu kan, ketika saya belajar mata kuliah, ada ngelihat foto Bapak Gibran di depan gitu kan. Jujur teman-teman, saya kuliah itu 4 tahun punya ijazah gitu kan, punya ijazah nanti gitu. Masa dihadapkan dengan ketika kuliah ada foto Bapak Gibran depan. Jujur, saya pernah kayak ketika ngeliat fotonya itu saya balik gitu, apa sih gitu. Jadi udah gak kelihatan gitu. Jadi saya pun fokus kuliah gitu, fokus mata kuliah segala macam. Dan juga saya nggak siap ketika nanti 5 sampai 10 tahun ke depan ketika saya punya anak dipimpin oleh Presiden Jan Etes gitu kan, cucunya Jokowi ya. Jadinya kan istilahnya negara ini bukan negara demokrasi lagi, tapi negara monarki gitu kan, negara yang betul-betul sistemnya kerajaan, politik dinasti segala macam. Jujur saya nggak mau teman-teman, makanya dari itu guys, sebagai mahasiswa itu harus lebih kritis lagi dan lebih mengkritisi lagi apa yang telah dilakukan oleh negara terhadap kita gitu, terutama kita sebagai mahasiswa sebagai gainer of change. Oke, lanjut teman-teman, selanjutnya penyampaian pidato dan orasi yang akan disampaikan oleh Bapak Michael Sinaga. Kepada Bapak Michael Sinaga kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih dari Bapak Moderator dan salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Masih belum ngantuk kan? Belum. Masih segar? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya orang PKB saya belajar itu. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Ismet, Pak Marwan udah ini ya tadi, dan Bang Rismond, Pak Mursalim, dan Pak Rizal Fadilah. Ya, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan. Hari ini saya hanya ingin mengajak aja. Kalau sering ijazah Pak Joko Widodo, mungkin saya ini orangnya aneh ya. Kenapa saya bisa ada di situ? Awalnya sebenarnya Pak Roy Suryo ini dalangnya ini yang ngajakin saya
yuk Bang Michael kita jalan-jalan ke UGM katanya. Apa urusannya kita harus jalan-jalan ke UGM? Ternyata pada tanggal 15 April itu pintu UGM yang ada banyak banget itu ada 8 apa ditutup semua, tinggal 1. Karena takut kalau ketemu Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Nggak tahu takutnya kenapa, tapi tinggal Ova Emilia saja yang menjawab kalau itu. Nah, yang saya mau katakan di sini, kita kan mengatakan bahwa ada korupsi dan pengkhianat negara yang harus kita berantas. Saya mau mengingatkan bahwa di zaman Pak SBY, sebelum zaman Pak SBY itu indeks persepsi korupsi Indonesia itu 20 dari 100. Rendah sekali ya. Dan naik ke 34 selama zaman Pak SBY, berarti membaik. Bukan naik korupsinya, naik indeksnya. Jadi kalau Finlandia atau negara-negara maju itu mungkin mendekati 100 lah kira-kira gitu. Selama 10 tahun Jokowi dari 34 bertahan di 34. Berarti kan dia tidak membuat apa-apa mengenai korupsi ini. Bahkan dia biarkan siapapun yang mau korupsi mungkin dikasih-kasih aja sehingga segitu-segitu aja indeks persepsi korupsinya. Nah, yang saya mau ajak, dulu saya mengingat di tahun 98 tuh saya masih SD sebenarnya. Tapi saya sering diajak oleh orang tua saya melihat sendiri demo itu seperti apa. Dan bahkan dulu tidak hanya demo 98 itu salah satu, ini boleh dikoreksi ya Bang Rismon ya. Bang Rismon kan salah satu pelaku demonya juga. Itu tidak hanya di tahun 98 itu tapi berjilid-jilid itu demonya itu. Jadi dari tahun 92 ada demo, 96 ada demo, 98 ada demo. Nah sekarang ini saya lihat dari tahun 2019 Bambang Tri itu kan mencari kok ada kejanggalan ini mengenai ijazah. Dan mungkin menunggu saatnya yang tepat yaitu 2025. Di mana ijazah ini harus kita buka, di mana Bang Rismon Sianipar dengan tidak sengaja bersama istri tercinta datang ke UGM dan tidak sengaja melihat skripsi itu. Dan tepatlah Bang Rismon yang melihat itu, karena kalau saya yang melihat mungkin saya senang-senang aja. Oh bagus nih Jokowi lulusan UGM. Tapi karena Bang Rismon yang lihat, dia tahu itu Times New Roman yang belum diciptakan di hari itu, di tahun 85. Nah saya sekarang mengajak kawan-kawan di sini, mahasiswa kan udah tahu ceritanya. Kalian percaya apa enggak sih ijazahnya Jokowi itu asli? Enggak. Oh enggak ya. Saya kan nanya. Saya kadang-kadang bingung juga. Saya ini jadi wartawan, suka nanyain Bang Rismon, suka nanyain Pak Roy, terus dipanggil sama polisi jadi terlapor. Kenapa saya terlapor? Karena Anda nanya-nanya sih katanya. Loh, jadi nanya itu sudah nggak boleh ya di negara demokrasi ini. Kan itu sangat ngeri ya. Dan YouTuber-YouTuber di sini juga ini termasuk orang-orang pemberani loh menurut saya. Pemberani karena setiap hari mengcover hal-hal ini. Nah, teman-teman saya justru yang seumuran saya testimoninya begini, Mike, lu nggak ada kerjaan lain apa katanya? Ngapain sih ngurusin ijazah orang yang sudah nggak menjabat? Loh, ya saya bilang menjabat nggak menjabat, kalau emang ada, kalau enggak. Nah, yang saya minta kalau memang Pak Jokowi, jangan-jangan Pak Jokowi nonton ini kan, jadi bolehlah saya ngomong ke Pak Jokowi langsung. Nah, hari ini sudah ada seseorang petinggi negara ini, yaitu Hakim MK Arsul Sani, yang melakukan 2 hal yang sangat luar biasa. 1, dia menunjukkan ijazahnya di depan publik, di depan umum. 2, dia diadili. Tahu nggak dia udah diadili? Arsul Sani sudah diadili oleh MK dan terbukti bahwa ijazahnya asli. Nah, kalau Pak Jokowi ingin belajar dari Hakim MK ini, yang satu ini yang luar biasa, yang terhormat, ya enggak? Ya meskipun dulu ada putusan MK 90 ya, tapi banyaklah putusan MK lain yang menurut saya bagus, seperti 0% presidential threshold, seperti pejabat Polri dilarang menjabat di sipil. Nah, hal-hal itu menurut saya bagus. Nah, Pak Jokowi tolong tiru aja lah Pak Arsul Sani. Karena saya juga udah bosan, Bang Rismon juga saya rasa udah bosan, kita semua sudah bosan bicarain ijazah Pak Jokowi melulu. Kita mau membicarakan hal-hal yang betul-betul esensial untuk Indonesia. Misalnya, kemana aja sih penghasilan dari sawit, tambang, apalagi
dan segala macam sumber daya alam yang selama ini dikeruk dari Indonesia. Mau ya kasih sedikit lah buat rakyat ya enggak. Minimal kayak kalau di luar negeri itu ada unemployment benefit ya enggak. Setiap mungkin masyarakat kalau di Indonesia dikasih 1 juta lah tiap minggu ya enggak, satu orang. Suka nggak kalau kita dikasih 1 juta tiap minggu? Oh kurang. Oh kurang. Oke. Ya tambah lagi ya. Soalnya banyak bro, 280 juta orang. Nah tapi begitu, saya yakin kalau seandainya sumber daya alam itu dikelola dengan baik dan transparan, ada itu duit tiap minggu buat kita satu persatu. Dan negara ini bukan negara miskin, cuma negara ini salah kelola. Jadi Pak Jokowi, saya ingin Anda lah dulu yang memulai, karena Anda sekarang pokok pembicaraan di negara ini selama setahun ini. Tirulah Pak Arsul Sani, tunjukkan ijazah Anda dan datanglah ke Pengadilan Negeri Solo tanggal 16 Desember untuk diadili. Karena menurut saya itulah jalan tercepat, jalan terbaik, dan ya paling bermartabat untuk seorang mantan presiden untuk dilalui. Terima kasih, saya Michael Sinaga, seorang wartawan biasa, dan semoga Pak Jokowi mendengar ini. Thank you. Oke, terima kasih kepada Pak Michael Sinaga atas pemaparan orasi dan pidatonya. Ya lagi-lagi soal ijazah ya teman-teman, capek jujur. Lagi-lagi soal ijazah palsu segala macam. Kayak logikanya gini loh, kalau memang benar Pak Jokowi ini ijazahnya asli, tinggal tunjukin gitu kan. Nih ijazah gua nih asli, selesai gitu. Ini masih ada bertele-tele, argumentasi segala macam. Kayak jadinya masyarakat itu meragukan dia, bahwasanya dia punya ijazah gitu. Tinggal tunjukin nih jasa gua segala macam. Udah selesai, rakyat udah clear gitu segala macam. Gua sadar argumentasi segala macam gitu kan. Kayak ngeliat jasanya itu juga kayak kurang meyakinkan. Di jasa itu kan kayak pakai kacamata ya, dia pakai kacamata gitu segala macam gitu kan. Sekarang dia nggak ada pakai kacamata. Logikanya kan orang kalau misalnya dari SMA mau pakai kacamata, kuliah pakai kacamata, pasti akan seterusnya pakai kacamata dong. Karena kan itu membuktikan bahwasanya ya itu udah salah satu apa ya habitat dia, habit dia gitu ketika kuliah, dan juga habit itu bakal berulang-ulang dan sampai nanti tua. Tapi sekarang nggak ada pakai kacamata apapun. Itu kan membuktikan juga bahwasanya banyak kejanggalan dari ijazah-ijazahnya Pak Jokowi. Itu sih teman-teman yang udah dipaparkan oleh Bapak Michael Sinaga, itu menjadi salah satu bahan pertimbangan kita lah, bahwasanya ya kita punya pemimpin 10 tahun gitu kan, yang dimana pemimpin ini pembohong gitu. Dan juga pemimpin ini nggak benar segala macam, yang dimana pada akhirnya membuat ulah ke negara kita sendiri dalam pemimpin dan masa jabatannya pada saat itu. Oke, lanjut teman-teman, mungkin selanjutnya ini ada pemaparan orasi dari mahasiswa lagi. Kita selang-seling gitu kan. Habis ini nanti Bapak yang terakhir Pak Rizwan Badila mungkin bakal menyampaikan orasinya juga dan pidatonya. Untuk itu kepada saudara Jidan Sakir diberikan waktu kepadanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur sebenarnya saya di sini agak gugup berdiri di depan orang-orang hebat yang kita tahu selama ini sering muncul di TV gitu ya. Sama menyuarakan keresahan-keresahan yang ada. Kita juga sebagai mahasiswa berhak menyuarakan keresahan, bahkan kita harus turun ke jalan menyuarakan baik dana ataupun tenaga selama ini yang udah kita kerahkan, kita keluarkan. Itu rasanya kalau tidak dibantu dari orang-orang hebat di depan, mungkin suara kita hanya sebatas apa ya dikatakan itu suara belaka lah. Atau sekarang juga yang udah sampai dibakar-bakar itu juga masih tuli nyatanya. Sebenarnya saya datang ke sini tadi mencari sesuatu, Bapak. Saya dari tadi datang ke sini mencari sesuatu. Tapi saya datang ke sini melihat banjir di mana-mana, genangan air di mana-mana. Saya juga melihat yang katanya 19 juta lapangan kerja. Dari tadi saya nyari di ruangan, sudut ruangan, saya ke sana, ke pojok, ternyata nggak ada. Masih banyak pengangguran di luar ternyata. Saya juga miris melihat orang-orang yang masih duduk di trotoar, yang seharusnya mereka udah bisa mendapatkan hidup yang layak, tapi sampai saat ini mereka masih bisa bersibuk tangan berharap kepada bantuan dan juga pemberian dari orang lain. Kalaupun 19 juta itu lapangan kerja itu benar-benar direalisasikan, saya yakin
maka tidak ada 1 juta mahasiswa atau 1 juta S1 itu yang dikatakan pengangguran. Jadi di sini saya wakili atas nama mahasiswa. Sebelumnya kita ingin membakar, saya juga ingin membakar semangat anak-anak mahasiswa sendiri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Itu salah satu bentuk kobaran atau keresahan kita bersama. Bahwasanya kita tahu sebagai mahasiswa ketika duduk di bangku perkuliahan melihat presiden dan wakil presiden kita itu ada rekam jejak yang bisa dikatakan gelap. Ketika kita duduk melihat wakil presiden, kita melihat rasanya saya lebih pantas untuk berdiri dan duduk di sana. Ketika kita melihat satunya, ketika kita melihat ke presidennya, kita melihat bahwasanya bahkan sampai sekarang pembunuh Munir, aksi Kamisan setiap tahun diselenggarakan, tapi sampai saat ini belum ada juga ditemukan. Sampai saat ini belum juga diadili. Maka minta tolong kalau tadi untuk Bapak Jokowi, mungkin saya menyampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo, tolong itu bisa diadili dengan seadil-adilnya. Katanya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi rakyat yang mana yang harus diadili? Gitu teman-teman. Kemudian kita tahu sekarang yang terkait masalah banjir. Masalah banjir di Sumatera, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, hutan kita masih lebat. 80 tahun merdeka, hutan kita udah tidak ada apa-apanya. Gelondongan kayu udah menyebar ke seluruh Sumatera. Gelondongan kayu udah menyebar sampai ke Aceh. Ketika ada korban bencana, kita diminta untuk donasi. Terus selama ini pajak yang kita bayarkan itu kemana? Ketika ada donasi, kenapa atas nama presiden dan wakil presiden? Ketika atas nama rakyat untuk rakyat, yang kemarin Bung Ferry Irwandi itu selama 24 jam bisa mendapatkan 1 miliar, itu kenapa sampai diadili? Kenapa orang banyak yang istilahnya skeptis? Padahal itu dari rakyat sendiri secara live, bukan keputusan pada malam hari. Surat yang dikeluarkan bukan pada malam hari. Kenapa masih bisa berpikir seperti itu? Itu yang maksud saya. Sebenarnya keadilan sosial untuk rakyat Indonesia itu rakyat Indonesia yang mana yang harus diadili? Apakah yang di atas atau yang di bawah? Atau yang bersuara atau yang membungkam suara? Gitu teman-teman. Sebenarnya saya miris juga ya. Tadi udah disinggung. Kita dipaksa untuk jujur, kita dipaksa untuk sehat di negara yang sakit. Kita dipaksa untuk tetap tegar di negara yang tidak lagi bisa memberdayakan masyarakatnya. Saya juga miris ketika saya berangkat kuliah, saya berpikir apakah saya bisa untuk menggantikan reformasi. Nantinya duduk di bangku sana, saya lebih layak sebenarnya daripada Gibran yang duduk di sana, karena saya punya ijazah asli. Saya punya ijazah asli, bapak-bapak, ibu, teman-teman semuanya, saya asli, jujur. Saya juga punya, kalaupun ditunjukkan sekarang juga saya berani. Nggak harus mengadakan pengacara dulu, apa dulu, menghadap ke UGM, kan kita udah lulus, kita juga ijazah dari tangan saya, gampang. Well, kenapa enggak? Kan gitu. Sebenarnya yang dipertanyakan itu satu, mentalnya mana? Mentalnya mana? Berani enggak? Sekecil ijazah padahal, selembar kertas. Kalau dikatakan sama Rocky Gerung itu mengatakan udah kuliah semester berapa? Kemarin Rocky Gerung nanya, ada yang mahasiswa bertanya, sekarang kuliah semester berapa? Semester 7. Apa pertanyaan Rocky Gerung selanjutnya? Kapan rencana DO? Karena apa? Karena berpikir logis itu lebih penting. Berpikir secara logika itu lebih penting daripada hanya selembaran kertas yang hanya dikatakan ijazah, tapi toh otaknya tidak pernah dipakai untuk berpikir. Belajar filsafat itu penting, tapi berpikir secara filosofis itu lebih penting. Mungkin keresahan-keresahan ini bisa nantinya saya bawa
ke ranah selanjutnya dalam aksi-aksi mahasiswa, aliansi mahasiswa untuk kedepannya untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat yang berada di atas, tapi yang baik yang dari atas ataupun yang di bawah itu bisa merasakan keadilan. Terima kasih semuanya, saya Zian Sakir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Sakir atas penyampaian orasi dan pidatonya. Sangat menggebu-gebu ya teman-teman. Intinya itu katanya untuk rakyat itu kan, tapi rakyat yang mana? Mungkin rakyat yang di atas gitu kan, yang DPR ini segala macam, rakyat di bawah bodo amat gitu kan. Itulah salah satu hal yang diresahkan dari saudara Sakir gitu kan. Kemana pemerintah selama ini, yang dimana rakyat bawah itu membutuhkan pemerintah, membutuhkan segala bentuk bantuan, membutuhkan segala bentuk pekerjaan segala macam, yang dimana itu menjadi pokok utama untuk kehidupan mereka gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, lanjut saja kita ke orasi selanjutnya, pemateri selanjutnya ataupun pemaparan pidato selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Rizwan Fadila. Iya, Rizal Fadila, mohon maaf, Rizal Fadila. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karimil wahab arhaimi tawab asyadidul iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Pembina Reza Zulkifli, para pembicara, Pak Ismet, Pak Marwan, Pak Rismon, Pak Mursalin, dan Pak Michael, adik-adik aktivis Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta, Bapak, saudara-saudara sekalian hadirin yang berbahagia. Yang pertama, tentu kita panjatkan puji syukur ya bahwa kita dapat berkumpul bersama di tempat yang baik ini, dan kita berharap bahwa kehadiran kita memiliki nilai yang tinggi bagi kehidupan kita pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Ya, insya Allah dengan niat yang tulus kita berhak mendapatkan barokah, ridho, magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, khususnya adik-adik mahasiswa, keadaan ini, berkumpul kita ini secara pribadi sangat berkesan dan mengingatkan diri saya pribadi ya. Pertama adalah saat aktif sebagai waktu menjadi mahasiswa ya, di Universitas Pajajaran ya, sebagai senat mahasiswa, bahkan ikut aktif di Dewan Mahasiswa. Pada waktu itu masih ada Dewan Mahasiswa. Kemudian mengingatkan juga kalau kemarin di Universitas Muhammadiyah Jakarta, tentu aktivitas di kegiatan kepemudaan di Muhammadiyah. Hari ini saya bertemu dengan adik-adik mahasiswa Universitas Islam Negeri, mengingatkan juga bahwa saya pernah menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Fakultas Syariah, yang saat itu senang sekali berkumpul dengan para mahasiswa dan memotivasi untuk hayu berjuang terus demi kebaikan umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tema kita sekarang ini juga tema yang sangat penting, gitu ya. Karena ada peristiwa yang mungkin kita juga semua mengalami pada waktu itu, atau sebagian di antara kita mengalami, yaitu reformasi
ya tahun 1998. Yang kemudian kita sekarang jadikan tema, yaitu reformasi yang tertunda. Tentu yang kita maksudkan di sini reformasi yang lalu sudah selesai. Tapi yang disebut tertunda itu adalah reformasi yang kedua. Reformasi ke-1 1998. Reformasi kedua ini adalah ya reformasi yang kita harapkan sekarang. Atau sebentar lagi masuk tahun 2026. Berarti kalau masuk di bulan Mei-nya reformasi 1998 itu pas 28 tahun. Jadi khususnya para mahasiswa yang menjadi penggerak reformasi di depan pada 1998 diharapkan nanti maksimal lah bulan Mei 2026 bisa melakukan reformasi yang kedua, melakukan perubahan politik yang kondisi sekarang hampir sama dengan kondisi yang lalu yang harus diubah, tidak bisa didiamkan, tertunda. Kita maunya 10 tahun kemarin waktu rezim Jokowi diganti oleh Prabowo itu reformasi, perubahan. Kok rezim baru? Tapi ternyata tidak bisa mengubah, bahkan melanjutkan. Maka jadi tertunda tuh reformasinya. Nah, kegagalan Prabowo untuk melakukan reformasi harus kita dorong, kita desak terus gitu. Tertunda 10 tahun yang lalu, tertunda lagi 1 tahun kemudiannya. Ternyata tidak becus juga mengubah. Nah, tantangannya sekarang ini sudah 1 tahun ditambah, mau nambah lagi terus menerus. Ayo, coba kita mahasiswa punya spirit perubahan. Tadi kita ajak ya, Mei 2026 adalah batas waktu reformasi kedua yang dilakukan oleh para mahasiswa. Tinggal sekarang Prabowo mau ikut mahasiswa enggak? Kalau mau ikut, hayu, tapi di gerbong. Karena nggak bisa, udah di depan. Tapi kalau nggak mau ikut, jangan menghalangi. Jangan menghalangi. Tapi kalau menghalangi, kereta mau jalan. Bagaimana? Tabrak saja. Gila saja. Kereta udah mau jalan, dihalangi. Iya kan? Tuh, ini mahasiswa yang benar. Jadi begitu ya, nggak boleh tertunda lagi. Ini ujian buat kita, masih mau menunda atau menyelesaikan reformasi kedua. Rubah kondisi politik yang ada. Nah, kemudian poin berikut, tagih janji pemberantasan korupsi. Dulu waktu reformasi 1 persoalannya korupsi. KKN. Kan begitu. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu persoalan waktu reformasi dulu. Sekarang sama tidak? Sama sekarang juga.
korupsi, kolusi, nepotisme. Tahun 1998, penyelenggara negara yang bersih KKN. 98 tuh, setelah reformasi buat ketetapan MPR. 98 nomor 11. Diderivasi undang-undang. Undang-undang KKN. Yaitu Undang-Undang 28 tahun 1999. Tuh penyelenggaraan yang bersih KKN. Udah ada derivasinya, turunannya. Kemudian secara spesifik ada Undang-Undang Korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nomor 31 tahun 1999. Jadi korupsinya sendiri diatur tersendiri dengan ancaman 20 tahun penjara atau bisa mati kalau melakukan korupsi. Itu Undang-Undang 31. Untuk kolusi dan nepotismenya itu adanya di Undang-Undang KKN. Yaitu pasal 21 kolusi, pasal 22 itu nepotisme. Jadi jangan main-main dengan kolusi dan jangan main-main dengan nepotisme. Di situ kolusi delik. Kalau nepotisme delik. Kalau korupsi sudah jelas ada undang-undang tersendiri. Berapa ancamannya? Ancaman hukumannya 12 tahun. Kolusi 12 tahun. Nepotisme 12 tahun. Nah, korupsi 20 tahun dan sampai hukuman mati. Begitu ya ancamannya. Jadi ini bukan main-main persoalannya. Jadi kita harus sekarang lakukan lagi tadi reformasi kedua dan tegakkan aturan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka siapa sekarang figurnya? Jokowi. Jokowi yang melakukan korupsi, yang bisa kita tunjuk dan bisa jadikan faktor penyebab dari perubahan ini Joko Widodo, karena dia presiden sebelumnya 10 tahun itu, bahkan pernah jadi gubernur, bahkan pernah jadi wali kota. Waktu jadi wali kota dia korupsi. Itu ada aset Pemkot dijual tanpa persetujuan DPRD. Kumaha Jokowi, cek orang Sunda nama. Bagaimana Jokowi, kumaha aing? Enggak pakai persetujuan dewan, dijual aset Pemkot di Tawangmangu, Hotel Maliawan, Wisma Maliawan. Lepas tuh, duitnya kemana? Kantong, rekening, atau koper, atau bunker. Tuh, Surakarta wali kota, gubernur, korupsi lagi dia. Dana pendidikan dikorupsi sama peradilan. Di proses itu bawahannya, tapi alirannya ke gubernur pasti. Soal pengadaan bus Transjakarta, kepala dinas yang dihukum, kemana salurannya? Ke gubernur. Gubernur itu namanya Jokowi. Waktu presiden apalagi presidenta. Dua jalur kalau presiden. Jalur birokrasi, jalur proyek.
Jalur birokrasi, lihat menteri-menterinya. 6 menteri dihukum karena korupsi. Tambah wakil menteri, tambah ada sisa-sisa menteri rezimnya yang sampai sekarang masih juga diproses. Nadiem misalnya, Yakut misalnya disebut-sebut, itu rezimnya Jokowi itu. Sebelumnya yaitu 6 menteri, ada dari Gerindra, ada dari PKB, ada dari Golkar, ada dari PDIP. Ya, itu birokrasi, belum bawahannya banyak, itu struktur bawahnya, dirjennya, terus ke bawah. Birokrasi itu, rezim Jokowi, rezim korup dari jalur birokrasi. Dari proyek, yang paling ramai Kamari Wash, Kamari Wash, wush, wasfis sudurinas. Itu mah jurig tah. Setan kan gitu ya, kul a'udzu birobinas. Yang ujungnya apa? Min syarri minal jin wanas. Jin dan manusia. Nah, Jokowi ini manusia pengabdi jin. Klinik, saudara-saudara sekalian. Klinik, temennya jin. Minal jin wanas. Dua anak maneh nama digabung. Gitu ya. Itu kan. Jadi bagaimana kita bisa toleran pada perilaku begitu? Proyek wush, wash, wash. Apalagi banyak kalau proyek mah IKN, PSN, ya, Rempang, nikel, timah, kayu, semua masuk itu dari proyek-proyek. Hutang, dari hutang apa nggak ada komisinya? Banyak dan besar komisinya. Hutang belum bayar tapi komisi udah dapat. Makanya ada teman kita bilang banker, banker, banker kan? Kemana uang itu? Maka kita bolehlah sebut dan beri predikat raja korupsi di Indonesia, namanya Joko Widodo. Bukan hanya sampai presiden. Setelah jadi presiden masih korupsi. Apa itu? Itu rumah terakhir 12.000 meter di Colomadu. Dikasihnya cuma 9.000, nyaplok 3.000. Jadi 12.000, pagu anggaran nggak jelas. Lalu berapa yang dialokasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, oleh Mensesneknya, karena itu kolusi. Kemudian aturannya dibuat sendiri sama Sri Mulyani. Nah, Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan yang memberikan sampai angka 9.000 meter, bahkan bisa mencaplok 3.000 lagi, 12.000 meter persegi. Korupsi masa pensiun. Bayangkan sampai masa pensiun masih korupsi. Jadi kita tagih. Siapa sekarang yang mau ditagih? Prabowo katanya korupsi sampai Antartika mau dikejar, bener kan? Antartika mau sampai sana dikejar, yang di depan mata tidak dilihat. Malah hidup Jokowi. Liur tuh. Liur.
Kacau tuh. Kacau. Jadi itu ya yang kedua tuh, berantas karena memang Jokowi dan keluarganya adalah perilaku korup. Berantas. Yang ketiga, cara 3 poin kan. Pengkhianatan negara. Pengkhianatan negara itu diaturnya di KUHP pasal 106 KUHP. Yaitu menyerahkan seluruh atau sebagian wilayah kepada kepentingan negara lain. Siapa yang punya potensi sekarang negara lain yang bisa mengambil wilayah Indonesia sebagian atau mungkin seluruhnya? Cina. Kasus Morowali adalah sampel, contoh. Jadi sudah kena sebenarnya pasal 16 KUHP. Berapa tahun ancamannya? 20 tahun. Bahkan sampai seumur hidup. Itu sanksinya untuk menyerahkan sebagian atau seluruh wilayah untuk kepentingan asing. Morowali, Halmahera Utara, Bitung, sebenarnya banyak bandara-bandara yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang tanpa kontrol negara. Itu pengkhianatan. Kita masih usul sekarang yang lebih eksplisit, bikin undang-undang pengkhianatan bangsa. Karena apa? Pengkhianatan bukan hanya aspek ekonomi, tapi politik, budaya, hukum, sosial, multidimensi pengkhianatan itu. Maka harus diatur oleh undang-undang tersendiri. Buatlah atau desak agar ada undang-undang pengkhianatan bangsa atau pengkhianatan negara. Nah, yang terakhir, kita sebagai mahasiswa, ya, reformasi ceritanya itu domain mahasiswa. Bicara reformasi domain mahasiswa. Kalau bisa perubahan evolusi bagus, nggak bisa reformasi. Reformasi nggak bisa, revolusi. Kalau reformasi tidak bisa, revolusi. Tinggal milih aja mau revolusi, mau reformasi. Intinya itu ya, jadi mahasiswa, ayo bangun, bangun, gum, fa'anzir, bangun, beri peringatan. Negara harus ada tazkirohnya, harus diperingatkan oleh kita. Bangun mahasiswa, bangun, 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 bangun. Setelah bangun apa? Bergerak, bergerak, bergerak. Reformasi lagi. UMJ memulai bertindak lanjut berikut UIN. Mimbar bebas di UIN. Besok bikin mimbar-mimbar lagi yang di tempat-tempat lain, di kampus-kampus lain, sehingga mahasiswa bergerak. Masuk bangun, masuk bergerak. Beri batas waktu tadi reformasi ya. Jangan sampai tidak ada batasnya. Batasnya Mei 2026. Seperti reformasi dulu Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit bangsa ini. Jangan nggak jeda wae, cicing wae. Tidak ada perubahan apa-apa. Nah, yang terakhir lagi. Terakhir, emang benar terakhir nanya. Kita ini kan kampus Islam. Ya kan? UIN. Sebelumnya UMJ. Kampus Islam. Islam agama ini menantang. Menantang keberanian kita untuk melakukan perubahan. Jihad, saudara-saudara sekalian.
Ini tantangan kita untuk berjihad di jalan Allah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalika fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Mau nggak dijamin pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat? Kalau mau jihad, itu jihad. Hayu anak-anak muda, hayu para mahasiswa, kita berjihad menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran di negeri yang sudah rusak ini. Mudah-mudahan Allah membantu kita dan menolong kita, memudahkan perjuangan kita, dan memenangkan perjuangan ini, serta menjadi wasilah bagi surga Jannatul Naim kelak kita. Terima kasih perhatiannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rizal Padilla atas penyampaian pidato dan juga orasi. Menggebu-gebu ya teman-teman. Jujur, saya juga merinding dari sini, pengen loncat gitu, takut gitu kan. Sekali lagi teman, takbir, takbir, takbir. Oke teman-teman, luar biasa ya teman-teman. Makin sore makin ramai gitu kan, makin banyak mahasiswa dari Win Ciputat gitu kan, Win Jakarta yang turut ikut mengapresiasi juga menghadiri acara kita pada sore hari ini. Mungkin karena udah waktu yang gak mengikat lagi, mungkin untuk orasi udah cukup teman-teman. Nanti kita tutup doa dari tadi saya lupa nyebutin, mohon maaf, suul adab ini. Ini tokoh KISDI kita tadi, Pak Mustaqim. Dulu saya waktu kuliah dulu pendiri KISDI sering kesini, Pak Supargono almarhum dan tokoh-tokoh. Mohon maaf tadi saking semangatnya ngeliat adik-adik jadi lupa. Nanti kita berdoa, nanti mudah-mudahan nanti bisa, ini kan channelnya Mas Michael ini kan yang nonton jutaan orang ini, dan ini juga banyak sekali ini. Nanti tolong di-share biar pesan terga sampai, biar buzzer-buzzer tuh kalau scroll kalah sama kita. Scroll kita lagi, scroll ada Pak Rizal Padilla walaupun udah diteror, ditersangkakan, malah makin sangar, makin galak. Adik-adik bisa nyoto beliau-beliau ini. Gak ada kata takut dalam perjuangan, gak ada kata gentar, mundur, nyawa sekalipun taruhannya. Gak ada kata gentar, teror luar biasa. Tanya Bang Rismon, tanya istri beliau. Itu kalau kita lihat terornya luar biasa. Tanya Pak Michael ini luar biasa. Mudah-mudahan kita nanti bisa share kemana-mana. Mudah-mudahan walaupun dari ruangan sederhana ini nanti pesannya sampai ke jutaan kepala. Kalau cuma satu peluru itu bisa nembus satu kepala, tapi pesan-pesan kita di TikTok, di medsos, jutaan kepala se-Indonesia tahu mana kebenaran hakiki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, mungkin sebelum ke acara selanjutnya itu kita bakal pembacaan press release teman-teman, pernyataan sikap segala macam. Kita nyanyi dulu kali ya, biar mengakhiri sesi kita orasi pada sore hari ini. Ayo. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Potong bebek angsa, masa dikuali, kinerja. Tangkap Jokowi, pecat si Sigit, la 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 la. Tepuk tangan dulu teman-teman. Pak Jenderal bisa menyemangati mahasiswa. Ini kita ada Pak Jenderal Angkatan Laut ini. Jenderal mantan narapidana politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Pak Rismon udah hadir di sini.
Ini saya bangga dengan mahasiswa-mahasiswa ini, ya. Oleh sebab itu ikuti jejak mereka. Negara kita tidak sedang baik-baik saja. Oleh sebab itu mudah-mudahan Jokowi ditangkap benar. Tapi kemarin Pak Ugro udah kasih statement, deponir dia bilang. Kemarin juga udah telepon saya, ya Pak Ugro, kita pelajari lagi dia bilang. Harusnya malam ini ada pertemuan dengan beliau. Mudah-mudahan deponirnya bisa nggak jadi, bisa jadi. Gimana Pak Badila? Nggak usah ya, kata Pak nggak usah. Nggak udah bargaining lagi aja nih ya. Mudah-mudahan yang dibilang-bilang Bang Rismon nerima duit 1 koper, duitnya mana ada nggak ada 1 koper? Hah? Mudah-mudahan nggak ada. Mari kita berdiri semua. Sebelum berdoa, para mahasiswa saya yang baik-baik, yang hebat-hebat ini, penerus generasi yang disampaikan Bang Rismon tadi, kalianlah pemimpin Republik ini. Takbir! Semuanya ternyata dari yang di depan ini sampai yang duduk di sana cinta semua sama negara kita. Kebetulan mahasiswa penerus generasi berikutnya harus kita pegang estafeta negeri ini, jangan sampai dipegang sama Gibran. Dan saya lihat tadi yang tampil di depan ini ada di kita, kata Bang Riswan memenuhi syarat untuk jadi presiden semuanya. Setuju? Satu nusa. Stop. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Merdeka! Negara kita sedang sakit, bahasa kita sedang dirusak, nusa bangsa kita sedang diacak-acak. Kesempatan reformasi yang disampaikan tadi, persiapan Mei 2026, itulah tonggak kita yang akan tegak untuk selamanya Indonesia Jaya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin sekian dari penyampaian orasi dan juga pidato para tokoh-tokoh dan juga mahasiswa. Selanjutnya saya mohon untuk seluruh peserta agar maju ke depan untuk kita membacakan pernyataan sikap dan juga press release. Dipersilakan teman-teman agar maju ke depan sekarang. Ayo, untuk para abang-abang dan juga bapak nanti di depan aja Pak untuk pernyataan sikap. Silakan teman-teman langsung maju ke depan. Boleh di sini Pak, boleh bapak-bapak di depan Pak, nanti mahasiswa ngikutin di belakang. Dan untuk sesi kali ini dipandu oleh Saudara Aldi. Saudara Aldi, mana Saudara Aldi? Ya, Saudara Aldi. Ya. Ayo calon lagi. Silakan teman-teman langsung. Boleh Pak di depan aja Pak, nggak apa-apa. Nanti masuk ngikutin di belakang. Di depan aja nggak apa-apa. Iya. Di depan aja Pak, boleh. Bawa Pak di depan Pak. Jangan numpuk ke kiri. Ya, ke tengah aja, ke tengah teman-teman, ke tengah, ke tengah. Geser dulu kursi. Geser dulu. Ya langsung. Ke tengah teman-teman, ke tengah lagi. Oke, untuk sesi kali ini silakan Bang Aldi. Jangan pinggir.
Baca di tengah. Coba sekali biar semangat dulu abang-abang kakak-kakak sekalian. Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta. Ikutin. Kami Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta. Nggak mungkin kayaknya. Nggak usah. Biar cepat. Kami dari Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta melakukan sebuah pernyataan sikap karena bobroknya birokrasi sekarang ini. Maka dari itu, dari perkumpulan atas hasil mimbar bebas kami dari Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta yang dihadiri oleh para mahasiswa dan para senior-senior kami dalam proses pencari keadilan di Indonesia ini, maka kami membuat sebuah pernyataan sikap. 1. Menuntut aparat penegak hukum KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan setiap proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berjalan tanpa intervensi politik, ekonomi, dan kepentingan kekuasaan lainnya. 2. Mendesak pemulihan penuh kewenangan KPK yang tergerus oleh berbagai revisi regulasi. 3. Menuntut percepatan penanganan kasus korupsi yang terlibat aktor-aktor politik, pejabat negara, dan pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan. 4. Menuntut audit independen terhadap kebijakan atau program yang berpotensi melemahkan kedaulatan, keamanan nasional, atau memberikan ruang bagi praktik pengkhianatan negara dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, kolusi, atau kompromi terhadap kepentingan nasional. Sekian pernyataan sikap dari kami. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tangkap Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Jokowi! Mana moderatornya? Siap. Hidup Jokowi! Tangkap Jokowi! Tangkap Jokowi! Tangkap Jokowi sekarang juga! Tangkap Jokowi! Tangkap Jokowi sekarang juga! Potong bebek angsa masa dikuali, kinerja nggak bersih, tangkaplah Jokowi, tangkap Jokowi, pecat si Sigit, la 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 la